Oke, pertemuannya dengan Kawaki dan setelah rapat dengan para Kage itu, Naruto pada akhirnya akan menjadi orang yang menjaga si bocah Karma. Tidak hanya satu orang, namun dua dari mereka, Boruto serta Kawaki. Kedua orang itu tentunya memiliki karma. Nah, seperti yang kita bilang nih, Naruto ini seperti layaknya Sarutobi dahulu, dan sekarang ini ia menjadi pengawas sekaligus akan bertindak sebagai seorang guru. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk menangani Kawaki. Akan ada habis kesabaran Naruto yang membuatnya itu menggertakkan dengan membangkitkan Kyuubi mode. So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai si bocah keras kepala yang membuat Naruto itu akan mengaktifkan Kyuubi modenya. Oke, pada akhirnya setelah semua rapat Kage itu selesai dan Kawaki sembuh dari rumah sakit itu, ia dibawa oleh Naruto ke suatu tempat. Dan menariknya nih, akan ada percakapan seperti ini. Oi, kau mau bawa aku kemana? Ke rumahku, kita dalam perjalanan pulang. Mulai saat ini kita akan hidup bersama. Oh ya, makanan ibu sangat enak loh, kau pasti akan suka. Lalu tiba-tiba, celing, bocah itu hilang. Ya, di saat bersamaan Naruto itu menjelaskan maksudnya itu, Kawaki meninggalkannya. Dasar bocah nakal. Tapi Naruto tidak khawatir karena hal itu sepertinya pasti akan terjadi. Kawaki yang kabur itu bahkan sempat mengatakan kata-kata menjegalkan kepada Naruto. Dasar bodoh, aku tidak mengerti apa itu si Hokage atau apalah. Tapi aku tidak mau dimanfaatkan begitu saja. Lalu setelah Kawaki melompat dan lari ke sana sini, tiba-tiba di depannya Naruto berkata, "Yo, sudah selesai kejar-kejarannya?" Ya, di momen inilah pertama kali yang akan membuat Kawaki takjub dan shock karena ia merasa harusnya ia sudah kabur dengan pria satu ini. Tapi kenapa dia sekarang bisa di hadapannya? Apa ia mengambil jalan pintas? Nah, sebenarnya siapa orang satu ini? Mulai banyak pertanyaan Kawaki tentang Naruto itu. Oke, cerita ini akan semakin menarik lagi ketika sudah berada dalam rumah Uzumaki. Nah, di sana Kawaki yang selalu berprasangka buruk masih tetap curiga bahkan ketika Hinata mengatakan hal seperti ini. Kawaki-kun, anggap saja ini rumahmu sendiri. Nah, sebenarnya di rumah inilah pertama kalinya Naruto akan menanyakan hal seperti ini secara langsung. Aku masih belum bertanya tadi, siapa namamu? Nah, seperti Kawaki biasanya, ia mencurigai semua hal itu lalu mengatakan seperti ini. Kalau kau ingin berbicara soal Kara, aku bukanlah salah satu anggotanya. Aku bahkan tidak punya informasi berharga tentang mereka. Meski Naruto sudah berulang kali ia tidak tertarik dengan hal itu sekarang, ia hanya ingin Kawaki bisa menganggap di sini adalah rumahnya sekarang dan semuanya aman, tidak seperti yang dilakukan oleh Jigen dalam kelompok Kara tersebut. Nah, di sini nanti akan ada sebuah momen yang membuat Hinata pun terkejut, di mana Kawaki ini akan ngoceh terus-terusan dan berkata, "Apa yang kau mau dariku?" Dan Naruto akan mengatakan dengan serius, "Kau saat ini sedang diincar oleh orang-orang dalam organisasi itu. Itulah sebabnya aku harus tahu siapa mereka agar bisa melindungimu dari kelompok-kelompok tersebut." Namun, di luar dugaan Naruto, Kawaki itu malah mispersepsi dan langsung melontarkan kata-katanya. Jadi kau memanfaatkanku sebagai sebuah umpan. Kurasa kau dan mereka bisa jadi teman yang baik." Nah, orang ini benar-benar bocah nakal, Dati Bayo. Nah, sebenarnya nih, yang akan terjadi ketika Kawaki sedang berada di rumah Uzumaki ini malahan bikin ngakak. Tidak berhenti berprasangka buruk, Kawaki itu kembali mencurigai di mana ada momen ia mengira ada seorang musuh lagi dan orang itu sedang berada di lorong dengan langkah-langkah kecil. Mereka mengawasi pergerakanku. Dan tahu kan, itu sebenarnya cuma Himawari yang mengintipnya di belakang. Nah, sampai pada sebuah momen ketika Naruto itu mencoba berdiri dan berpikir bagaimana cara menjelaskan semua ini kepada putranya, karena Boruto sebentar lagi juga akan pulang ke rumah. Tiba-tiba nih, Kawaki itu meresponnya dan membalikan meja besar itu, lalu dirinya lari dengan cepat. Bahkan karena ini ia menjatuhkan pot bunga Himawari tersebut. Nah, inilah momen yang membuat Naruto akhirnya mengaktifkan Kyuubi modenya untuk menggertak bocah keras kepala itu. Dan tiba-tiba Kawaki shock, ternyata dia memiliki kekuatan sebesar itu. Naruto yang sangat serius lalu mengatakan seperti ini. "Pergilah, kau bisa pergi kemanapun kau mau, tapi aku tidak akan mengalihkan pandanganku darimu. Setidaknya sampai aku mengetahui asal-usulmu. Tugasku adalah melindungi desa ini, tapi aku masih ingin tahu banyak tentang dirimu. Kau dengar, aku bersumpah aku tidak akan berniat untuk menyakitimu sama sekali." Lalu Kawaki dengan mata shock itu akhirnya menyimpulkan, jadi inilah seorang Hokage. Kekuatan yang luar biasa. Orang ini jauh lebih kuat daripada Jigen.
Jadi percuma saja kalau aku melarikan diri darinya. Nah, inilah yang membuat Kawaki itu akhirnya tahu bahwa Hokage bisa sekuat itu. Cerita ini akan semakin menarik lagi setelah Boruto itu tiba-tiba pulang ke rumah, lalu dirinya shock dan mengatakan, "Hei sialan, kenapa kau di sini?" Nah, akan ada momen saling bertemu di mana Kawaki itu juga penasaran, "Kau, kenapa bocah karma itu sedang berada di sini juga?" Ya, Kawaki ini tidak tahu jika ini adalah rumah dari Uzumaki Boruto. Naruto di sini itu akhirnya melerai mereka berdua dan mengatakan, "Mulai saat ini kita akan tinggal bersama Datibayo dan kalian harus akur nanti." Boruto itu sangat syok dan mendengarkan hal itu, sementara Kawaki sendiri itu tidak habis pikir jika Boruto sebenarnya adalah anak dari seorang Hokage dengan kekuatan sebesar Jigen itu. Oke, ceritanya itu akan tambah menarik lagi dengan kompleksitas keluarga Uzumaki. Boruto yang berjalan di sekitar itu tiba-tiba melihat sebuah vas bunga yang pecah itu, dan ia tahu itu adalah milik Himawari. Lalu marah kenapa vas bunga ini bisa pecah. Ya, Naruto mengatakan jika tadi itu ia dengan Kawaki sempat bertengkar hebat. Di sini nanti akan ada momen perang kata-kata antara Boruto dan Kawaki, di mana Boruto tidak terima vas bunga itu pecah, sementara Kawaki terlihat tidak memperdulikan akan hal itu. Bahkan ia bilang seperti ini, "Cerewet, bukannya ini rumahmu, jadi tenanglah." Nah, Boruto itu sangat marah karena ia menganggap harusnya jika seseorang sedang berusaha membantumu, kau tidak boleh bersikap seenaknya seperti itu. Nah, Hinata yang khawatir sedang berusaha melerai mereka berdua, namun dihentikan oleh Naruto dan disuruh melihat semuanya dahulu. Vas bunga itu sebenarnya sentimental buat Boruto sendiri karena Himawari sendirilah yang membuat hal tersebut dan menjadikan sebagai hadiah ulang tahun ibunya Hinata. Namun, sekarang vas bunga itu pecah sementara Himawari sedang berusaha memperbaiki vas bunga itu. Kasihan juga si Himawari itu. Nah, setelah Kawaki melihat semua kejadian tersebut, dia langsung bilang seperti ini, "Aku yang salah, aku tidak berniat melakukannya. Namaku Kawaki, dasar bodoh." Lanjut Boruto yang kesal mengatakan, "Aku Boruto, ingat baik-baik dasar tukang numpang." Nah, cerita tentang teman serumah ini dan kejadian tak terduga adalah awal dari kisah semua kehidupan bersama dalam cerita Uzumaki nanti. Kawaki yang misterius akan semakin sering diperlihatkan bersama dengan Boruto, bahkan Naruto serta Himawari. Dan tentunya dia nanti akan bersama dengan Boruto melatih kekuatan karma tersebut. So guys, itulah tadi akhir cerita dari chapter 26 dahulu yang akan ditampilkan dalam animenya. Harusnya kalian kembali ingat sih momen-momen yang seru dan siap dinantikan dalam babak baru cerita Boruto ke depannya. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.